Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion pada hari ini. Pada sesi ini kita akan berdiskusi mengenai aspek tidur, yaitu bagaimana kualitas, durasi, serta kebiasaan tidur yang teman-teman alami dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Di sini kita hanya ingin memahami satu sama lain pengalaman dan pandangan teman-teman mengenai pola tidur yang teman-teman alami. Nah, oleh karena itu saya berharap semua teman-teman dapat berbagi cerita dengan jujur dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, semua informasi yang teman-teman sampaikan dalam diskusi ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan mata kuliah. Nah, kalau ada pertanyaan atau pendapat yang teman-teman ingin sampaikan, silahkan berbicara secara bergantian agar semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Nah, semoga diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan nyaman dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai diskusi, mari kita sepakati beberapa aturan bersama, yaitu menjaga kerahasiaan apa yang dibagikan oleh setiap anggota, saling menghormati ketika orang lain berbicara, tidak menghakimi pendapat atau pengalaman teman-teman yang lain, serta memberikan kesempatan kepada setiap teman-teman untuk menyampaikan pandangannya. Nah, apabila ada hal yang dirasa kurang nyaman atau diceritakan, teman-teman berhak untuk menjawab dengan demikian. Diharapkan suasana diskusi dapat berlangsung nyaman dan saling mendukung. Bagaimana teman-teman? Apakah disepakati? Sepakat. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, di sini langsung saya mau bertanya. Seberapa lama sih teman-teman merasa kurang tidur secara rutin? Kalau saya itu Kak, merasa Kak mengalami kurang tidur itu sejak memasuki semester 4. Nah, sebelum semester 4 tuh kayak semester 1, 2, 3. Nah, pola tidurku tuh masih bisa dibilang cukup teratur. Nah, karena kayak jadwal itu masih bisa dikerjakan gitu, tidak terlalu banyak. Nah, terus pas ini semester 4 karena kayak banyak nih tugas, praktikum, bikin laporan. Nah, itu kayak waktu tidurku tuh semakin berkurang atau kayak tidak teratur waktuku tidur. Nah, terus lama-lama itu kebiasaan kayak kadang tidak ada di sebenarnya bekerja tapi kayak susah Kak tidur. Nah, jadi sekarang tuh yang kurasa tuh kurang tidurku tuh menjadi salah satu di kehidupanku tuh kayak cukup sering begitu terjadi di akhir-akhir bulan ini gitu sih Kak. Oke, kalau kita Kak? Kalau saya Kak, mulai kurang tidur itu sekitar 6 bulan belakangan sih Kak, sejak masuk semester 4 juga. Ya, itu terjadi karena banyaknya aktivitas kuliah Kak. Semakin membuat saya semakin capek, terus banyaknya tugas diberikan, banyak sekali tugas yang dikasih Kak. Jadi saya sering merasa waktu dalam satu hari itu tidak cukup. Kalau bisa itu saya mau tambahi waktu satu hari itu bisa kapang 60 jam Kak supaya selesai tugasku dalam satu hari. Selain itu Kak, saya juga punya kebiasaan sih, sebelum tidur saya main HP. Jadi kadang kalau saya sudah capek kerjaan tugas, sudah kerja tugas semuanya, saya main HP, jadi semakin terundur lah jam tidurku Kak. Jadi kebiasaan yang awalnya cuma hanya kayak 1 kali 1 minggu Kak, atau 2 kali 3 kali. Kalau sekarang jadi kebiasaan Kak, jadi pola tidurku berantakan sekali. Gitu Kak. Oke, kalau kita Kak bagaimana? Kalau saya itu mulai rasa kurang tidur itu sejak 2 bulan terakhir.
sejak banyak aktivitasku. Jadi kalau banyak tanggung jawabku mulai bertambah, jadi saya sering kupilih lebih kurangi waktu tidurku supaya pekerjaanku itu bisa selesai semua. Nah, pada awalnya itu saya merasa kurang tidur ini tidak terlalu memberikan pengaruh karena masih bisa Kak jalani aktivitasku seperti biasa. Tapi setelah lama kelamaan berlangsung cukup lama, saya mulai rasa tubuhku itu lebih cepat lelah, terus sulit Kak berkonsentrasi dan kadang merasa kurang semangat melakukan kegiatan. Kalau kita Kak bagaimana Kak? Jadi Kak, kalau dari saya itu menurut saya akhir-akhir ini itu saya merasa kurang tidur, dan kurang tidur itu sudah menjadi kebiasaan sejak saya mulai sering tidur terlalu larut malam. Jadi saya biasanya menggunakan waktu malam sebagai mengerjakan tugas dan biasa juga menonton video. Dan karena terlalu sering tidur malam, saya menjadi sulit mengubah pola tersebut. Walaupun sebenarnya saya mengetahui bahwa tidur cukup sangat penting. Kurang tidur yang awalnya hanya terjadi pada kondisi tertentu akhirnya menjadi kebiasaan yang sering saya alami. Kalau kita Kak bagaimana? Kalau saya Kak mulai mengalami kurang tidur itu sejak masuk masa perkuliahan, karena perubahan aktivitasku itu yang sekarang itu semakin padat. Kayak banyak hal yang harus saya lakukan di waktu yang bersamaan. Kayak waktu tidurku itu sering jadi berkurang. Terus saya itu sering gunakan waktuku di malam hari itu untuk selesaikan tugas-tugasku atau persiapkan kegiatanku di berikutnya. Terus sadar Kak juga kalau kurang tidurku itu dapat berdampak negatif buat saya, karena tuntutan aktivitas yang buat saya itu sulit buat pertahankan pola tidurku dengan baik. Oke, kalau didengar dari jawaban teman-teman tadi, itu rata-rata mulai kurang rutin tidurnya itu sejak memasuki semester 4, dan paling penting itu mulai sejak kuliah ya. Betul Kak. Oke, itu karena tugas-tugas yang semakin banyak di semester 4 Kak. Iya, Kak. Kalau boleh tahu jam berapa sih Kak biasanya kita tidur dan bangun itu setiap hari, biasanya jam berapa? Jam mana sih Kak? Tidurnya jam 2, bangunnya jam 3, jam 4 gitu Kak. Kalau saya pribadi enggak tahu ya. Gimana Kak? Kalau kita Kalau saya sih Kak, kadang kayak mulai subuh tidur karena kayak waktu ini laporan kayak banyak sekali kerja. Kalau kita Kak? Kalau saya akhir-akhir ini kurang tidur, jadi kebiasaan tidur saya tak ubah. Jadi akhir-akhir ini saya tidur jam 3 dan biasa bangun jam 6. Kalau kita Kak bagaimana? Kalau saya sekitar jam 3 atau jam 4, tapi kalau bangunnya tetap jam 7 atau 8. Kalau saya itu biasa tidurku itu jam 2, 3 atau 4. Ya bangun pagi juga tetap, jadi lebih kurang tidur. Gitu ya. Kalau boleh tahu, belakangan ini semenjak sibuk-sibuknya teman-teman kerja laporan itu, berapa jam sih rata-rata tidurnya dalam satu hari? Kalau dari saya itu Kak, kalau ku hitung-hitung kayaknya biasa enggak tidur karena biasa dikasih deadline-nya itu berdekatan sekali. Jadi kayak mau tidur juga nanggung karena besoknya masuk lagi kuliah. Begitu Kak kalau dari saya. Kalau saya sih Kak, kadang paling banyak itu ya sekitar 2 jaman lah, paling lama banget itu 3 jam. Biasanya juga nggak tidur sih.
saya juga sih Kak, kayak ada tertarik yang tidak bisa betulan ini tidur karena baru dekat-dekat ini deadline-nya tugas. Jadi kalau tidur tuh paling ya 2 sampai 3 jam gitu. Kalau saya mungkin waktu tidurku itu sekitar 3 jam atau paling lebih itu 4 jam Ji. Karena begitu nih banyak tugas yang deadline-nya mepet-mepet. Kalau saya biasa itu paling lama tidurku itu ya 6 jam begitu, karena lambat tidur karena kerja tugas. Baru besok paginya itu harus kuliah lagi. Nah, oke, tadi kan kita sudah bahas tentang durasi tidurnya teman-teman. Nah, saya mau bertanya, menurutnya teman-teman itu apa sih yang dimaksud dengan kurang tidur? Kalau menurutku saya Kak, kurang tidur itu kayak kondisi seseorang yang tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi kayak sampai tubuhnya itu dan pikiran itu benar-benar kayak tidak fit Ki. Nah, menurutku juga kayak kurang tidur itu tidak dilihat saja sama jumlah tidurnya, jumlah jamnya, jam berapa tidur, tapi juga kayak dari dilihat juga dari kualitas tidurnya. Tuh, karena terkadang itu ada orang yang tidur kayak beberapa jam saja, tapi pasnya bangun merasa kayak fit, tapi ada juga orang kayak lama tidur tapi pasnya bangun kayak cepat lelah, cepat mengantuk, tidak ada energinya. Nah, jadi kayak belum berarti tuh tidur itu belum memberikan kayak ada manfaat yang maksimalnya. Bagi saya itu tidur yang cukup itu kayak tidur yang membuat tubuh kita itu merasa kayak segar, siap untuk melakukan beberapa aktivitas kembali. Itu sih Kak. Kalau kita Kak bagaimana? Saya sepakat sih Kak dengan dia. Menurutku itu kurang tidur itu tuh Kak, ya, gimana kita itu tidur, waktu tidurnya itu kita kurang dari biasanya yang dibutuhkan sama tubuhnya kita Kak. Jadi biasa kondisi itu menyebabkan kita itu merasa lelah, terus kurang fokus Kak, sampai kita sulit atau susah untuk beraktivitas karena kita selalu mengantuk. Saya juga merasa kalau kurang tidur itu bisa apa ya Kak, bisa mempengaruhi emosional kita, jadi tidak stabil emosi kita Kak, karena kayak lelah nih, jadi kita punya emosi itu tidak stabil sama, jadi kita jadi apa ya, jadi cepat stres begitu Kak, karena kurang tidur cepat stres, sensitif. Jadi menurutku Kak, kurang tidur itu bukan cuma bukan cuma berdampak pada fisiknya kita manusia, tapi berdampak pada psikologisnya kita sih. Kita Kak bagaimana Kak? Kalau menurutku itu kurang tidur keadaan ketika tubuh tak itu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat sama perbaiki energinya setelah melakukan aktivitas seharian. Nah, tidur juga itu kebutuhan penting bagi tubuh. Jadi kalau waktu tidurnya itu berkurang, kemampuan tubuhnya juga yang bekerja itu menurun Ki. Jadi saya lihat kurang tidur itu kayak kondisinya orang yang sering merasa lelah, mengantuk, dan tidak maksimal Ki dia jalankan aktivitasnya sehari-hari. Setuju sih Kak, kalau menurutku begitu, karena menurutku juga orang yang kurang tidur itu dimana orang itu tidak dapat waktu istirahatnya itu dengan cukup sampai pulih energinya. Terus orang kalau kurang tidur itu pasti merasa lelah, sulit berpikir dengan jernih, terus pasti aktivitasnya itu terhambat Kak. Kita Kak? Kalau menurut saya itu Kak, kebiasaan tidur yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi itu bisa menjadi karena tidur terlalu malam dan bangun terlalu pagi. Jadi menurut saya kayak orang yang kurang tidur biasanya akan
perubahan seperti sulit fokus, mudah lelah dan kurang produktif. Jadi kurang tidur itu bukan hanya masalah waktu tidur, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-harinya. Itu sih Kak. Oke, karena teman-teman kayaknya sudah pahami dengan apa sih artinya kurang tidur. Jadi saya mau bertanya, nah, apakah teman-teman merasa tidurnya nyenyak atau sering bangun kalau di waktu tengah malam? Kalau saya sih kak, menurutku tuh tidurku tuh tidak selalu nyenyak, karena kadang tuh bisa kak bangun terlalu cepat, tapi ada juga waktu-waktu sering kak terbangun di tengah malam. Nah biasanya itu terjadi kalau lagi kayak banyak pikiranku, stres kak, karena ini tugas yang belum selesai. Nah selain itu ada juga kayak karena main HP kak sebelum tidur. Nah itu juga buat kak itu merasa kurang tidur, tidurku itu kurang berkualitas karena pikiranku itu masih aktif sebelumku beristirahat. Gitu sih. Kalau kita Kak, bagaimana? Kalau saya itu rasa tidurku itu cukup terganggu, walaupun saya bisa Kak tidur, tapi terkadang saya juga mudah Kak bangun, apalagi kalau stres Kak atau banyak kupikirkan, dan setelah terbangun itu kadang saya butuh Kak waktu yang cukup lama untuk kembali tidur lagi. Jadi itu yang membuat waktu istirahatku itu semakin berkurang. Kita Kak? Wah, kalau saya Kak, saya merasa itu kualitas tidurku terkadang kurang baik, tidak sehat Kak. Saya biasa tidur itu, saya itu tidak bisa tidur Kak, tidak bisa tidur terlalu lama memang, tetapi saya selalu merasa nyenyak dengan hari itu Kak. Ada beberapa waktu tuh Kak, saya bangun tengah malam karena saya tidak nyaman atau kayak banyak sekali pikiranku, apalagi tentang tugasku Kak. Jadi biasa kebangun Kak tengah malam. Dan kalau itu terjadi toh Kak, saya merasa tidurku itu tidak betul-betul maksimal Kak. Malah saya merasa lelah. Bukan tidur untuk memulihkan Kak, gitu. Kalau saya Kak, saya juga merasa tidurku itu masih kurang baik, karena ada di mana itu saya tidur nyenyak, tapi ada juga lebih sering saya tidur itu hanya sebentar atau kayak belum tercukup energiku, baru bangun Kak lagi, karena banyak tugas kupikir, jadi terganggu tidurku. Kalau dari saya itu Kak, menurut saya tidur saya tidak selalu nyenyak karena saya sering mengalami kondisi ketika tubuh saya sudah lelah tetapi pikiran saya masih aktif, sehingga sulit mendapatkan tidur yang baik. Terkadang juga saya terbangun pada malam hari tanpa alasan yang jelas. Nah akibatnya itu ketika bangun pagi saya masih merasa kurang istirahat, begitu Kak. Oke, karena teman-teman tadi sudah menjawab, kayaknya rata-rata jawabannya memang lebih sering bangun tengah malam ya. Nah, situ saya mau tanya, kalau misal teman-teman kurang tidur, sering bangun tengah malam, apakah kalau bangun itu sering merasa masih ngantuk atau tidak segar, atau ada perasaan yang lain mungkin Kak? Kalau saya sih waktuku merasa mengantuk tuh ketika kayak barusan sekali bangun tidur. Nah kayak meskipun tuh tidur ini beberapa jam, nah tapi masih kurasa itu tubuhku itu kayak masih berat begitu, masih mengantuk, betul-betul kayak lupa siap melakukan aktivitas. Nah biasanya rasa ngantuk itu paling terasa kalau pagi, apalagi kalau misalnya ada mata kuliah pagi
Nah malamnya itu begadang kak, terus paginya itu harus kak pergi kampus. Di situ kayak benar-benar kayak mengantuk kak, kurangi konsentrasiku mendengarkan dosen. Terus itu misi kak yang membuat waktu tidurku itu belum cukup. Jadi tidurku tuh kayak kurang maksimal, apalagi kalau pagi. Kalau saya kak tuh saya rasa itu kalau saya bangun itu saya tidak pernah bangun yang betul-betul saya bangun dengan keadaan segar kak. Saya selalu merasa kalau saya bangun tuh masih mengantuk. Jadi kalau bangun kadang saya tuh mau tidur ulang kak. Misalnya saya bangun kan jam 5, tapi saya tidur lagi kak karena saya merasa masih mengantuk. Karena kondisi begitu tuh kak, saya itu rasa-rasa harus butuh waktu lebih lama lagi untuk tidur kak, supaya saya lebih fokus kalau bangun atau kerjakan aktivitas tuh kak. Kalau saya sih kak sering kak merasa belum sepenuhnya segar kak kalau bangun kak tidur. Nah biasanya tubuhku itu kayak masih berat ki, dan pikiranku itu belum terlalu fokus ki. Jadi saya rasa itu terjadi karena waktu tidurku yang kurang, jadi tubuhku belum mendapatkan pemulihan yang cukup. Kalau saya kak lebih, kalau dari bangun tidur itu masih kurasa ngantuk sih kak, karena kurasa kayak kurang lama tidurku, butuh kak waktu tidur itu yang lama, tidak singkat begitu. Jadi biasa lakukan pak aktivitasku itu berjam-jam, beberapa jam baru kayak lebih terkumpul lagi energiku setelahnya tidurku itu singkat sih kak. Kalau dari saya itu kak, saya merasa kalau bangun itu saya selalu mengantuk, terutama jika tidur kak terlalu larut malam. Jadi biasanya itu saya merasa sudah tidur tetapi kayak energiku ini belum kembali sepenuhnya. Jadi ini membuat saya kurang bersemangat untuk memulai aktivitas pagi. Dan ketika kayak bertemu kak teman kelasku, kalau pagi hari itu kadang tidak kau ajak bicara karena ini energiku belum terkumpul. Jadi bisa membuat moodku kayak apa sih masih pagi ini, jangan dulu banyak tanya. Begitu sih kan. Oke, kalau begitu karena jawabannya dari teman-teman itu kayak lebih ke kalau bangun pagi tuh rata-rata moodnya tidak baik, terus kayak tidak segar dirasa, dan paling penting itu pasti masih ngantuk. Nah di situ saya bertanya, nah dalam seminggu tuh berapa kali sih teman-teman begadang? Kalau saya suka biasanya itu mulai tidur tuh kayak sekitar jam 3, bisa jam 4, bahkan ada hari-hari yang kayak betul-betul tidak tidur. Nah kalau bangun kayak itu ya biasanya ya tetap di jam 7 atau lebih pagi karena biasanya ada kelas pagi. Nah apalagi kalau misalnya ada tugas yang benar-benar banyak, terus deadline-nya tuh bermepet-mepetan, terus kayak harus kak kerjakan nih. Nah itu biasa kayak tidak tidur kak seharian. Terus paginya itu tetap pergi kampus. Nah itu yang membuat kak itu waktu tidurku tuh hanya kayak sekitar 3 atau 2 jam ji. Jadi sebenarnya saya mau aja perbaiki pola tidurku, tapi kayak ya itu kadang sulit karena banyak aktivitas yang harus diselesaikan, banyak tugas yang harus dikerjakan, yang deadline-nya tuh benar-benar bangku dekat-dekat gitu sih kak. Kalau saya tuh kak, saya biasanya itu begadang setiap hari sih kak. Saya begadang kayak nggak pernah itu hidupku betul-betul yang saya tenang nggak begadang, selalu begadang kak. Karena kebetulan tuh kak saya
masuk ke dokteran toh. Sorry kak, sorry, bukan dok, saya lupa. Ternyata kak, saya kan masuk psikologi. Terus psikologi itu tugasnya lumayan banyak kayak verbatim. Kalau kita nggak tahu kak, verbatim itu ya transkrip manual, suara, video begitu kak. Jadi ya saya kurang tidur gara-gara itu kak. Itu transkrip itu, terus juga toh banyaknya itu tugas, bukan cuma itu kak. Jadi saya biasa selesaikan itu dalam 1 malam. Jadi nggak ada tidurku yang betul-betul normal kayak manusia biasanya. Saya merasa kayak apa nih kak, kayak kelelawar begitu. Kalau kelelawar kok toh keluar malam ki. Ya saya untungnya nggak keluar malam jika, tapi nggak pernah kak tidur. Kadang ke kampus toh kak mengantuk-ngantuk kak di kelas karena udah tidur semalaman. Terus kadang juga sakit karena nggak tidur kak. Jadi begitu kak. Jadi tuh kak, tidurku dalam 1 minggu itu betul-betul nggak ada polanya. Polanya itu berantakan, acak-acakan banget itu polanya kak. Kalau orang kadang mungkin 1 minggu itu pola tidurnya rata 6 jam gitu. Kalau saya naik turun kak, mungkin kalau ada statistiknya kak, dari 2, 3, 10 turun lagi 2, 3, 12 gitu-gitu kak. Kalau kita kak bagaimana? Kalau saya begadangku dalam seminggu itu ada sekitar 5 atau 6 kali dalam seminggu. Biasanya itu saya begadang kak karena kerja tugas kuliahku atau belajar kakak. Kadang juga setelah sudah kukerjakan tugasku, saya masih buka kak sosmed. Jadi tidak sadar kak waktuku banyak yang terlewatkan di tengah malam itu. Ada juga beberapa hari saya bisa tidur lebih awal, tapi itu terjadi kalau tugasku tidak terlalu banyak atau saya kurasa diriku lelah kak. Kalau dari saya kak, kalau akhir-akhir ini begadang kak sih setiap hari karena tuntutan tugas. Jadi akhir-akhir ini tuh kayak banyak sekali tugas dari kampus. Terus kayak deadline-nya ini bersamaan. Jadi kayak merasa kak ini kurang sekali tidurku, dan itu buat kak kayak bad mood setiap hari, dan sulit sekali kak kurasa fokus karena kayak begadang terus kak setiap hari. Kalau dari saya itu sih kak. Kalau dari saya kak, biasa dalam seminggu itu tergantung berapa kali kak begadang. Cuman kalau bisa dibilang itu hampir setiap hari. Apalagi kalau misalnya deadline tugas itu dekat-dekat nih, jadi harus kak lagi begadang. Bisa-bisa juga nggak tidur karena kerja tugas yang dekat nih deadline-nya yang menumpuk begitu kak. Oke, berarti selama teman-teman sering begadang itu disebabkan penyebab utamanya karena tugas. Kalau begitu saya mau bertanya, kalau misal teman-teman mau tidur, nah apakah teman-teman sering menggunakan HP sebelum tidur, dan kalaupun iya, biasanya digunakan itu untuk apa? Kalau sebelum tidur tuh kak sering banget, malah itu kebiasaan mungkin kak. Jadi sebelum kayak selesai tugasku tuh kak, belum pak tidur ini main kak dulu HP, buka sosmed, paling sering itu buka TikTok. Biasa tuh kak, kalau tengah malam itu kita merasa cantik ki, jadi TikTok kan kak dulu tengah malam biasa menghabiskan waktu 1 jaman kak itu TikTokan, baru nanti capek sendiri kak TikTokan, baru pergi kak tidur. Atau biasa kadang tuh kak sementara buka kayak kamera TikTok kak tervideo kak sampai tutup mata, tapi langsung sadar kayak bangun kaget begitu kak, baru aku kasih mati nih HP aku tidur kak. Jadi tuh juga kenapa tidurku kurang banget kak, karena ada juga main HP-nya sih kak, biasa buka TikTok
TikTok. Jadi begitu Mika. Ku main HP, buka TikTok, scroll gitu, nanti ketiduran sendiri begitu. Kalau saya hampir selalu Kak gunakan HP sih sebelum tidur. Biasanya Moja cek pesan-pesan di WA atau lihat Kak notifikasi, tapi kemudian itu buka Kak sosmed seperti TikTok, Instagram atau YouTube untuk menonton. Kadang juga saya cari Kak informasi kalau ada tugasku. Nah setelah selesai Kak kerja tugas, saya sering lanjut ke nonton video atau lihat Kak sosmed, tapi tidak sadar Kak waktuku sampai larut malam nih. Jadi awalnya saya berniat Kak mau main HP sekitar 10 atau 15 menit, tapi sering menjadi sampai 1 atau 2 jam. Jadi akibatnya itu saya jadi tidur lebih malam dari yang kurencanakan. Jadi saya juga merasa cahaya dari layar HP-nya itu juga yang buat Kak tidak cepat mengantuk. Jadi waktu tidur itu semakin mundur atau undur-undur, dan kalau bangun pagi Kak itu saya biasa kurasakan lelah dan tetap Kak mengantuk. Kalau saya Kak bisa dibilang setiap malam kalau mau tidur itu main HP Kak, apalagi kayak scroll yang bilang teman-teman tadi, scroll TikTok. Saya juga kalau mau tidur itu scroll TikTok, kayak butuh biasa Kak bilang kayak scroll dulu 1 jam deh. Tiba-tiba terlanjut sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh. Itu biasa kayak jadi kebiasaan. Semakin lambat Kak tidur. Begitu Kak kalau dari saya. Kalau dari saya Kak, iya, jadi sering sekali Kak itu pakai HP sebelum tidur karena tadinya mengantuk sekali Mak, tapi harus Kak lagi kerja tugas. Nah selesai tugasku itu kayak tidak mengantuk, maka jadi aku kasih capek dulu mataku dengan scroll TikTok, ya postingannya temanku kayak hari ini ada apa. Nah itu saya di diriku bilang kalau nonton TikTok sebentar tapi kayak lama kelamaan kayak kecanduan Kak begitu, scroll terus sampai tengah malam. Jadi kayak jam tidurku itu jadi mundur dan saya sering tidur lewat tengah malam. Kalau saya sih Kak, ya hampir sama aja sama teman-teman yang lain. Sebelum tidur itu ya pasti main HP Kak dulu, entah itu kayak main Instagram, TikTok, atau kayak nonton YouTube, drakor. Nah kayak aku ambil itu kayak hiburan setelah melakukan aktivitas seharian gitu. Terkadang juga kayak sebenarnya nggak mau aja sebenarnya main HP terlalu lama kalau sebelum tidur, tapi kayak itu nih keasikan scroll sampai akhirnya ternyata sampai nih tengah malam ini. Jadi kayak kadang sadar Kak Ji kalau misalnya kebiasaanku itu yang main HP kan dulu sebelum tidur, tanpa aku sadari juga biasa nggak sadari berjam-jam ternyata scroll TikTok. Nah itu juga kayak salah satu faktornya yang buat kayak itu kayak sulit tidur gitu, yang cepat karena mungkin kayak pikiranku masih aktif, terus ini juga perhatianku tuh masih tertuju sama ini HP scroll kayak gitu sih Kak. Oke, karena dari awal sampai detik ini tadi itu teman-teman sudah menjawab yang dimana jawabannya itu betul-betul akhir-akhir ini tuh kayak betul-betul sering sekali begadang dan kurang sekali tidurnya, terus dimana itu kayak sibuk sekali sama tugas-tugasnya. Nah di sini saya bertanya, kalau misal teman-teman begadang, apakah teman-teman itu merasa sulit fokus saat mengikuti perkuliahan atau mengikuti pembelajaran saat teman-teman kurang tidur? Iya Kak, saya itu rasa-rasa Kak kalau
ya kurang tidur toh kak, jadi saya sulit untuk fokus saat belajar atau mengikuti pelajaran karena begadang malamnya, jadi kurang fokus kak. Kalau waktu tidurku tidak cukup toh kak, saya merasa saya itu mudah mengantuk, lesu, terus tidak bersemangat, tidak ada motivasi untuk belajar. Bahkan kalau dosen menjelaskan di depan itu, saya rasa dia mendongengkan saya kak. Saya rasa dia kayak bercerita, jadi saya tertidur. Tapi kayak jangan deh, nanti nilaiku jadi minus lagi. Jadi kalau kurang tidur aku tahu kak, konsentrasiku itu kak pecah. Jadi tidak mudah fokus kak, saya lebih sering melamun sama mengantuk. Jadi kayak kadang saya menatap ke dosen juga tuh kak, padahal pikiranku itu kosong. Saya lihat itu dosen di depanku kayak menari-menari sambil mendongeng kak. Jadi saya rasa kalau kurang tidurku tuh kak, sembarang pikiranku kak, sembarang yang ada dalam otakku begitu kak. Kalau saya sih, saya rasa cukup sulit kak fokus kalau belajar kak, atau saya ikuti pelajaran setelah saya kurang tidur atau begadang kak. Biasanya kalau dosen jelaskan di materinya, biasa masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jadi saya merasa mengantuk itu sulit perhatikan materi yang dijelaskan oleh dosenku dengan baik. Terus pikiranku juga itu lebih mudah teralihkan, dan kadang saya tidak sadar kak kalau hilang fokus kak selama beberapa menit. Nah akibatnya itu ada materi yang terlewatkan dari penjelasan yang dosen, dan saya juga harus kak bertanya kepada sama temanku, atau saya baca ulang materinya setelah kuliah itu selesai. Kalau saya kak, iya sulit fokus kak, biasa kalau habis begadang atau kurang tidur. Karena kalau lagi belajar kak tuh kayak cepat kak ngantuk, lebih mudah kak mengantuk dari biasanya. Baru susah kak konsentrasi kalau lagi mata pelajaran. Baru kalau misalnya ada yang dijelaskan dosen, harus kak belajar kembali, kayak harus kak baca materinya kembali. Nggak mengerti kak biasa apa yang dijelaskan dosen. Kalau misalnya kurang tidurku, jadi susah fokusku kak, terus susah kak tangkap materi yang dijelaskan. Jadi itu akibatnya kalau misalnya kurang tidurku, susah kak konsentrasi di kelas. Nah kalau saya kak ya, kalau kurang tidurku tuh ya pasti nih kayak cukup sulit kak fokus sama pelajaran atau pas kayak mata kuliah berlangsung gitu, karena kurang tidurku. Nah biasanya itu kalau tidur kak terlalu malam atau kayak beberapa jam aja saya tidurku. Nah kayak kurasa ini tuh tubuhku kayak lelah dan pikiranku ini belum sepenuhnya siap menerima informasi pelajaran. Jadi kayak kalau mulai nih pembelajaran ini kayak sering merasa kayak sulit berkonsentrasi, mudah kehilangan perhatianku gitu kalau misalnya dosen menjelaskan. Kadang juga harus membaca atau mendengarkan penjelasan berulang kali agar kayak kupahami nih materi. Sama ya pastinya lebih mudah kak mengantuk, terutama apalagi kalau misalnya ada kelas pagi. Nah itu mesti yang buat di proses belajarku tuh kayak mungkin kurang maksimal nih, karena energi sama kemampuan berpikirku itu menurun dibandingkan kalau misalnya waktu tidurku itu cukup. Kalau dari saya itu kak kayak sama nih kayak teman-teman yang lainnya. Jadi saya tidak fokus kalau belajar, dan ketika dosen menjelaskan juga kayak keluar masuk di telinga kanan, terus keluar di telinga kiri, dan itu kayak pikiranku kemana-mana. Jadi tidak fokus kak ikuti pembelajaran, dan kayak karena kurang tidur kak itu, jadi itu bisa kak kurang fokus kalau belajar dan materi kayak tidak masuk. Jadi percuma kak ini ke kampus
terus tidak masuk materinya. Karena berarti rata-rata teman-teman itu kurang fokus ya dalam belajar kalau misal kurang tidur. Nah, selain itu saya mau tanya, apakah teman-teman biasa merasa lebih gampang marah atau emosi kalau kurang tidurnya? Kita dulu Kak. Kalau saya merasa lebih mudah Kak emosi kalau sudah Kak begadang atau kurang tidurku. Jadi biasanya saya tuh kayak langsung Kak sensitif sama biar hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu Ji. Misalnya kalau ada tugas yang sulit, terus suasana kelasnya yang ramai atau ada teman yang bercanda, saya lebih mudah Kak merasa kesal dibanding saat tidurku itu cukup saya tidak terganggu Ji dengan hal-hal kecil seperti itu. Saya juga merasa kalau kesabaranku itu berkurang Ki, sehingga lebih cepat Kak marah atau tersinggung. Terus saat kurang tidur saya juga merasa lebih mudah Kak lelah secara fisik maupun mental karena kondisi tubuhku itu yang tidak fit. Saya juga lebih sulit Kak kendalikan emosiku sama suasana hatiku juga yang sering berubah-ubah. Jadi setelah saya dapatkan waktu tidur yang cukup itu biasanya perasaanku kembali Ki menjadi tenang dan saya bisa Kak hadapi berbagai situasi dengan lebih sabar. Jadi menurutku kurang tidur itu memang cukup berpengaruh terhadap kondisi emosiku sudah hari-hari. Iya Kak, kalau saya tuh kalau begadang Kak, saya tuh lebih kayak merasa mudah Kak kesal, kayak sensitif atau kayak cepat sekali berubah suasana hatiku. Nah kalau kurang tidur itu kan tubuhku kayak lelah, capek, jadi kayak kadang kayak kurang sabar Kak begitu menghadapi situasi-situasi tertentu. Biasa juga kayak hal-hal kecil yang biasanya tuh tidak terlalu mengganggu Ji. Nah tapi kalau misalnya kurangi tidurku tuh kayak gampang Kak emosi. Nah begitu juga kayak kemampuanku biasa agak sulit kukendalikan. Nah terus sadar Kak kalau memang tuh perubahan emosi itu bukan karena masalah besar, cuma tubuhku yang kayak masih membutuhkan istirahat, tapi harus lagi melakukan aktivitas. Jadi kalau misalnya cukup di tidurku, saya tuh kayak merasa lebih tenang, lebih sabar gitu. Terus kayak lebih mampu Kak lah menghadapi berbagai situasi dengan baik, tenang. Ini kalau saya rasa tuh kayak ini fakta sih Kak. Kalau kurang tidurku tuh saya mudah emosi. Fun fact-nya tuh Kak, kalau saya di rumah itu kadang kalau ndak bagus tidurku tuh Kak, saya lebih gampang marah. Kadang adikku cuma ajak bercanda ke saya Kak, atau sentuh saya sedikit saya langsung mengamuk Kak, kayak saya mau lempar dia ke genteng rumah begitu. Tapi kayak ku tahan, jangan nanti saya dikeluarkan dari kakak atau enggak. Kadang kalau di kelas tuh Kak ada saja biasa teman yang jahil kayak sentuh-sentuh Ki, tanya-tanya padahal kurang tidurku ini. Jadi kayak menurutku kurang tidur itu bikin emosi Ki Kak. Kadang kayak muka lempar pakai sandal, tapi nanti ada orang bilang, mana sandalmu? Kenapa ndak pakai ke kampus? Nah begitu Kak, jadi ndak aku lempari Ki pakai sandal. Karena kasihan Kak juga sama temanku Kak, karena aku cinta, aku suka Ki Kak, aku sayang Ki. Kalau dari saya itu Kak, kayak saya rasa kurang tidur memang berpengaruh sekali sama emosiku. Kalau semalam itu kurang tidur, biasa besoknya saya lebih mudah kesal dan tidak terlalu sabar menghadapi sesuatu. Misalnya kalau ada tugas yang susah dan ada teman yang kayak berisik sekali, saya lebih cepat merasa terganggu. Padahal kalau tidurku cukup, biasanya saya bisa lebih tenang dan tidak terlalu ambil pusing. Biar mau berisik di situ tidak masalah Ji.
Selain itu kalau kurang tidur saya juga merasa capek terus seharian karena kayak badanku ini terasa lemas dan pikiranku juga tidak terlalu fokus. Kadang juga suasana hatiku jadi kurang bagus. Jadi saya lebih banyak diam dan malas berbicara karena rasanya energi saya berkurang. Dan ketika kalau ada masalah kecil kadang terasa lebih besar daripada biasanya, sehingga itu membuat saya lebih mudah emosi. Walaupun tidak selalu Kak marah-marah, tapi saya merasa kurang tidur membuat saya lebih sensitif terhadap keadaan di sekitar. Jadi menurutku itu Kak, semakin kurang waktu tidur yang saya dapatkan, semakin mudah juga saya merasa kesal, jengkel dan tidak nyaman selama beraktivitas sehari-harinya. Kalau saya sih Kak sama aja dengan teman-teman yang lain. Kalau kurang tidur itu lebih mudah marah, kayak cepat emosi kemudian. Apalagi kalau misalnya sudah seharian capek, ditambah lagi teman-temanku biasa suka mengganggu. Pak Balki tidak mau mendengar kalau ditanya, jadi kayak itu bikin tambah emosi lagi. Sudah Kak? Iya. Oke. Baik teman-teman, karena kita sudah sampai di penghujung sesi fokus group discussion ini. Nah, saya bisa simpulkan kalau memang teman-teman itu di akhir-akhir ini itu betul-betul kurang sekali tidurnya, dan itu bisa menyebabkan beberapa hal, kayak contohnya mudah marah, terus tidak fokus kalau lagi belajar, dan ya itulah pokoknya Kak, kayak betul-betul tidak fokus kalau lagi belajar dan susah masuk materi di kepala Kak kalau kurang tidur ya. Iya, Ya Kak. Nah, oke. Terima kasih kepada teman-teman atas kesediaan dan partisipasinya teman-teman dalam berbagi pengalaman, pendapat serta pandangannya teman-teman mengenai materi kita tadi, yaitu aspek tidur. Nah, semoga diskusi kita kali ini teman-teman menjadi lebih paham mengenai pentingnya menjaga kualitas tidur dan mulai lebih memperhatikan kebiasaan tidur dalam kehidupan sehari-harinya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan dan kerjasamanya teman-teman selama sesi fokus group discussion ini berlangsung. Nah, seluruh informasi yang telah disampaikan akan tetap dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sesuai dengan tujuan kita kali ini. Demikian sesi fokus group discussion kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dan selamat siang semuanya. Siang Kak.